Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada hari terakhir perburuan, Chu Xianzuo akhirnya memasuki perburuan. Pada saat itu, formasi yang sangat besar memenuhi seluruh langit di luar pintu masuk tempat berburu. Dan bahkan, formasi itu beredar secara perlahan. Formasi itu mengeluarkan sinar samar, dan bagian dalam formasi itu seperti permukaan danau karena menampilkan pemandangan. Adegan yang ditunjukkan pada pembentukan formasi itu dari Chu Xianzuo. Tidak hanya formasi itu mampu menangkap Chu Xianzuo, tetapi juga mampu mengamati keadaan di dalam daerah perburuan sesuai dengan gerakan Chu Xianzuo. Selanjutnya, percakapan semua orang yang muncul dalam pembentukan formasi akan ditransmisikan, dan juga didengar oleh semua orang yang hadir. Tepat setelah Chu Xianzuo memasuki tempat berburu dengan agresif, dia pun berhenti. Alasan untuk itu adalah, karena generasi muda klan surgawi Chu semuanya berkumpul di pintu masuk tempat berburu. Ini, mengapa tuan muda dan wanita muda klan Heavenly Chu pada berkumpul di sana. Selain itu, apakah sesuatu yang ada di tubuh mereka? Ucap kerumunan. Melalui gambar yang ditampilkan oleh pembentukan formasi, orang-orang yang hadir semua dapat melihat generasi muda klan surgawi Chu. Satu demi satu, mereka mengungkapkan ekspresi bingung. Mengapa kamu semua berada di sini? Ranya Chu Xiaoshuo. Di dalam tempat berburu, Chu Xianzuo bahkan lebih bingung. Kakak Chu Xianzuo, kamu akhirnya datang. Kami menunggumu. Pada saat itu, generasi muda klan surgawi Chu semuanya mengungkapkan ekspresi keluhan. Ini terutama bagi para wanita, yang bahkan menangis sedih. Ini pasti karena Chu Feng. Chu Xianzuo telah berhasil menebak, alasan generasi muda klan surgawi Chu bertindak seperti ini pasti sangat terkait dengan Chu Feng. Ya, itu karena Chu Feng. Chu Feng itu tidak hanya merenggut semua tulang spiritual kita, tetapi dia juga membatasi teknik formasi spiritual kita. Saat ini kami hampir lumpuh, dan tidak bisa berburu di tempat berburu. Kakak Chu Xianzuo, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Generasi muda Chu Heavenly Clan semuanya mengeluh kepada Chu Xianzuo pada saat yang sama. Pada saat itu, Chu Xianzuo sangat marah sehingga wajahnya menjadi putih pucat. Meskipun dia tahu bahwa saudara laki-laki dan perempuan Chu Heavenly Clan ditindas dan dihina oleh Chu Feng, tapi dia tidak pernah berharap Chu Feng terlalu berlebihan. Pada saat Chu Xianzuo sangat marah, kerumunan di luar tanah perburuan meledak dalam keributan. Oh surga, dia benar-benar berani melakukan hal semacam itu kepada tuan muda dan wanita muda dari klan surgawi Chu. Siapa sebenarnya orang itu? Dia dipanggil Chu Feng, namun sudah jelas bahwa dia bukan seseorang dari klan surgawi Chu. Siapa sebenarnya dia? Ucap kerumunan. Kerumunan membuat segala macam dugaan sehubungan dengan latar belakang Chu Feng. Tiba-tiba saja, raungan terdengar dari tempat berburu. Itu adalah auman kemarahan. Chu Feng, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Itu Chu Xianzuo yang mengeluarkan raungan itu, dan dia benar-benar marah oleh Chu Feng. Pada saat itu, niat membunuh terus dipancarkan dari Chu Xianzuo. Dia tidak hanya berencana untuk merawat Chu Feng, tapi dia juga berencana untuk membunuh Chu Feng. Dia berencana untuk mengeksekusinya secara terbuka. Aku sudah menunggumu sepanjang waktu. Namun tepat setelah deklarasi Chu Xianzuo dibuat, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar. Pada saat suara Chu Feng terdengar, Chu Feng juga muncul dari dekat. Segera, dia muncul dari dalam pembentukan formasi. Dia adalah Chu Feng. Dia sebenarnya sangat muda, seru kerumunan. Ketika Chu Feng muncul, orang-orang di luar tempat berburu semuanya tercengang. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng memiliki penampilan yang benar-benar muda. Dia seperti pria muda berusia awal 20-an. Ini mungkin karena Chu Feng telah mengambil ginseng King of Evil, akan tetapi penampilannya bahkan lebih muda dari sebelumnya. Dia sepertinya telah mendapatkan kembali masa mudanya. Berdasarkan penampilan Chu Feng, kerumunan bisa menebak bahwa bahkan jika dia tidak berusia 20-an, maka dia tidak akan lebih tua dari 50 tahun. Usia seperti itu bisa dikatakan sangat muda di dunia kultivasi bela diri. Itu tidak berbeda dengan bayi untuk orang biasa. Tuan Villa, apakah dia itu Chu Feng?
Pria tua berambut merah yang berapi-api itu tampaknya tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Dengan demikian, dia berbalik untuk meminta Villa Master Immortal Armament Villa untuk konfirmasi. Dia adalah Chu Feng, jawab Villa Master Immortal Armament Villa. Anak itu benar-benar berani. Dia benar-benar berani menyinggung generasi muda klan surgawi Chu dengan cara seperti itu. Hanya saja aku bertanya-tanya, apakah dia akan bisa mengalahkan Chu Xianzuo? Tanya pria tua berambut merah berapi itu. Alasan mengapa dia mengajukan pertanyaan itu adalah, karena dia juga tidak menyukai Chu Xianzuo dan generasi muda Chu Heavenly Clan lainnya. Jadi, dia sebenarnya juga berharap agar Chu Feng bisa menang. Namun justru karena dia ingin Chu Feng menang, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng telah mengalahkan binatang spiritual itu, tapi dia masih tidak percaya diri. Karena dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak punya pilihan selain beralih ke Villa Master Immortal Armament Villa. Setelah semua, Villa Master Immortal Armament Villa mereka telah mengamati Chu Feng. Aku tidak melihat bagaimana Chu Feng mengalahkan binatang spiritual itu. Bahkan mungkin saja dia beruntung bisa mengatasi kelemahannya. Aku juga tidak tahu persis kemampuan apa yang mungkin dia miliki, kata Villa Master Persenjataan Abadi. Lalu mengapa kamu begitu yakin bahwa Chu Xianzuo tidak akan cocok untuk Chu Feng? Pria tua berambut merah berapi itu merasa agak tak berdaya. Hahaha, Villa Master The Immortal Armament Villa tertawa dan berkata, Chu Xianzuo sangat egois dan sombong. Namun ia telah mengambil tempat pertama dalam perburuan selama 9 tahun sebelumnya. Ini adalah kesempatan langka, bahwa seseorang yang mampu saling berhadapan dengannya sudah muncul. Jadi, bagaimana mungkin orang tua ini tidak mengambil kesempatan ini untuk mengejeknya? Villa Master Immortal Armament Villa mengucapkan kata-kata itu secara diam-diam melalui transmisi suara. Dan hanya pria tua berambut merah berapi-api yang mampu mendengar ucapannya. Mendengar kata-kata itu, pria tua berambut merah yang berapi-api itu merasa lebih tidak berdaya lagi. Meskipun Villa Master Armament Immortal Villa mereka sudah begitu tua, tapi dia masih memiliki temperamen seorang anak muda. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Merasa tak berdaya, dia mengalihkan perhatiannya ke arah pembentukan formasi lagi. Meskipun dia tidak tahu apakah Chu Feng atau Chu Xianzuo yang lebih kuat, tapi dia tahu bahwa pertempuran berikut akan menjadi hal yang luar biasa untuk ditonton. Itu akan menjadi pertempuran tanpa kekuatan bela diri atau keterampilan bela diri, dan itu akan menjadi pertempuran antara para spiritualis dunia. Di dalam tempat berburu, Chu Feng masih bergerak lebih dekat. Dia tumbuh semakin dekat dan lebih dekat ke arah Chu Xianzuo dan yang lainnya. Chu Xianzuo menatap Chu Feng. Tatapannya begitu tajam hingga seperti pedang. Kilauan tak menyenangkan terpancar dari matanya, dan itu seperti binatang buas. Namun demikian, Chu Feng tidak takut sedikit pun setelah melihat ekspresi di wajah Chu Xianzuo. Namun sebaliknya, dia malah tersenyum tipis. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu, bahwa jika kamu berlutut dan memohon pengampunan sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan mayatmu dengan utuh. Chu Xianzuo berbicara dengan marah di antara gigi yang terkatup. Aku ingin tahu, siapa yang memberikanmu kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu di tempat seperti ini? Tanya Chu Feng. Hanya dengan fakta bahwa aku bisa menggunakan kekuatan penindasanku untuk menindasmu ke tanah seperti anjing, dan membuatmu mengibas-ngibaskan ekormu sambil memohon belas kasihan, kata Chu Xianzuo. Aku mengakui bahwa aku telah dikalahkan olehmu. Dan aku juga mengakui bahwa kultivasi kamu lebih kuat dari milikku. Namun aku tidak berpikir kalau aku lebih rendah darimu. Lagi pula, usiamu jauh lebih tua dari usiaku. Jika kultivasimu lebih lemah dari kultivasiku, maka kamu mungkin saja akan bunuh diri, ucap Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Bahkan senyumnya begitu provokatif. Bajingan kurang ajar, kamu benar-benar cari mati hari ini. Hari ini aku akan membuatmu tahu, bahwa tanpa menggunakan kekuatan bela diri pin aku masih bisa menindasmu ke tanah seperti anjing yang sekarat. Menggunakan teknik formasiku, aku masih mampu membuatmu bemohon di hadapanku. Saat Chu Xianzuo mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Kemudian, lapisan cahaya keemasan dan menyilaukan terbang dari tangannya. Kecepatannya sangat cepat, sehingga ia sudah tiba di hadapan Chu Feng dalam sekejap.
Itu adalah pembentukan formasi. Seperti mekarnya cahaya, formasi itu sangat terang. Namun sayangnya, pembentukan formasi yang indah itu sebenarnya mengandung sejumlah besar kekuatan destruktif. Suara mendesis terdengar dari tempat-tempat itu berlalu, dan bahkan ruang itu sendiri terbakar. Jika formasi itu mengenai Chu Feng akan dibakar sampai mati dan berubah menjadi abu. Wush! Saat itu, Chu Feng dengan lembut mengayunkan telapak tangannya. Dan kemudian, formasi yang masuk itu tersebar seperti kabut. Chu Xianzuo segera terpana menyaksikan adegan ini. Terbukti, dia tidak menyangka bahwa formasi pembantaian yang telah dia buat, itu akan dihancurkan oleh gelombang telapak tangan Chu Feng. Pada saat itu, ekspresi Chu Xianzuo sangat jelek. Dia merasa apa yang terjadi sangatlah memalukan. Di mana kamu belajar pembentukan formasi itu? Chu Feng bertanya pada Chu Xianzuo. Bukan urusanmu, balas Chu Xianzuo. Cih, Chu Feng melirik Chu Xianzuo dengan jijik. Lalu setelahnya, dia berkata, kamu tidak harus gugup. Aku hanya ingin tahu, mengapa kamu repot-repot mempelajari formasi yang tidak berguna ini, ucapnya. Keparat, kamu berani menghina pembentukan formasiku. Chu Feng, kamu benar-benar mencari mati. Chu Xianzuo mengamuk dengan marah. Mencari kematian, hahaha. Chu Feng tertawa keras dan menambahkan. Sepertinya aku ingat, bahwa kamu tidak pernah berencana untuk membiarkan aku keluar dari sini hidup-hidup sejak awal, dan aku hanya menguji hal-hal sebelumnya, tambahnya. Saat ini aku akan membuatmu mati. Teriak Chu Xianzuo dengan marah. Kemudian, dia membuat formasi lain. Pada saat itu, cahaya keemasan melonjak di sekitar Chu Xianzuo. Itu sangat mengesankan, dan itu seperti badai pengumpulan. Bahkan generasi muda Chu Heavenly Clan yang berdiri di sampingnya mulai pindah karena ketakutan. Kali ini, Chu Xianzuo perlu lebih banyak waktu untuk mengatur pembentukan formasinya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dengan demikian, kekuatan pembentukan formasi juga secara alami jadi lebih kuat. Namun meskipun Chu Xianzuo sedang menyiapkan formasi pembantaian untuk membunuhnya tepat di depan matanya, tapi Chu Feng tetap tak bergerak. Ekspresinya tidak berubah, dan seolah-olah dia sedang menunggu formasi pembantaian Chu Xianzuo untuk datang dan membunuhnya. Dan, boom! Tiba-tiba saja ledakan keras terdengar, dan Chu Xianzuo telah melepaskan pembentukan formasinya. Formasi itu memancarkan aura yang sangat mengancam, dan itu seperti kemunculan harimau suci dengan keinginan untuk melenyapkan segalanya. Bang! Namun tepat setelah formasi itu ditembakkan, ledakan keras segera terdengar, dan formasi itu pun hancur. Riak energi yang kuat tersebar di mana-mana. Bahkan Chu Xianzuo sendiri orang yang mengatur pembentukan formasi itu, dia dipentalkan kembali oleh riak energi. Apa itu? Apa yang terjadi? Generasi yang lebih muda dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah berkumpul di luar tanah perburuan, semuanya bingung dengan apa yang terjadi. Itu Chu Feng, kata beberapa pakar. Chu Feng, generasi muda itu bahkan lebih bingung. Itu benar, itu adalah Chu Feng, ucap beberapa pakar. Telapak tangan Chu Feng diarahkan ke Chu Xianzuo. Itu adalah Chu Feng yang telah melepaskan serangan ke arah Chu Xianzuo, dan menghancurkan formasi yang baru saja dia kirimkan. Hanya saja, kecepatan Chu Feng terlalu cepat. Dia telah menghancurkan formasi Chu Xianzuo tepat setelah dia melepaskannya. Selanjutnya, serangan Chu Feng sangat tersembunyi. Banyak orang yang bahkan tidak dapat melihatnya. Kekuatan formasimu itu tidak buruk, namun sayangnya, itu masihlah sia-sia. Chu Feng memandang Chu Xianzuo dan mengejek. Keparat, aku menolak untuk percaya ini. Chu Xianzuo berubah menjadi hijau karena marah. Namun demikian, dia tidak punya rencana untuk mengakui kekalahan. Karena bagaimanapun, dia tidak menganggap dirinya lebih rendah dari Chu Feng. Dengan demikian, Chu Xianzuo mulai mengatur formasi pembantaian terus-menerus, dan mulai melepaskan mereka ke arah Chu Feng untuk menyerangnya secara berurutan. Namun setiap kali dia selesai membuat formasi, Chu Feng hanya akan melambaikan tangannya dengan lembut, dan formasi yang lengkap akan hancur di tempat. Setelah ini terjadi beberapa kali, Chu Xianzuo menjadi sangat marah hingga wajahnya tidak lagi hijau, melainkan merah tua. Seolah-olah hidung, mata, telinga, dan seluruh lubang di wajahnya memancarkan amarah. Kecepatan penyelesaian formasi yang cepat. Luar biasa. Chu Feng itu luar biasa. Seru kerumunan. Orang-orang di luar menyaksikan pertandingan antara mereka berdua. Dengan demikian, mereka semua mulai memuji Chu Feng tanpa henti.
Pada saat itu, mereka semua menyadari bahwa serangan Chu Feng bukan hanya kekuatan formasi biasa. Kalau tidak, karena mereka berdua spiritualis dunia jubah abadi tanda ular, maka tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkan formasi Chu Xianzuo dengan mudah. Satu-satunya alasan mengapa Chu Feng mampu mengalahkan serangan Chu Xianzuo adalah, itu karena formasinya lebih kuat. Meskipun formasinya lebih kuat, dia bisa menyelesaikan pengaturannya dalam sepersekian detik. Ini lebih dari cukup untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Sementara para ahli di luar dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi, Chu Xianzuo tidak memikirkan hal yang sama. Pada saat itu, Chu Xianzuo sangat marah sehingga rambutnya berdiri tegak. Dia menunjuk Chu Feng dan berteriak, "Kemampuan macam apa menggunakan harta? Jika kamu benar-benar mampu, maka lawanlah aku tanpa harta," teriaknya. "Harta, apa maksudmu dengan itu?" Chu Feng bertanya dengan bingung. "Kamu bahkan tidak membuat formasi apapun untuk menghancurkan formasiku. Namun kamu berani masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu jelas-jelas menggunakan semacam harta karun," kata Chu Xianzuo. "Harta, lelucon yang sangat bagus. Hanya karena kamu tidak dapat melihatku menyiapkan formasiku, itu tidak berarti bahwa aku belum membuat formasi," kata Chu Feng. "Kamu menolak untuk mengakuinya. Jika kamu memiliki kemampuan sejati, maka marilah kita berdua mengatur pembentukan formasi dengan benar, dan bersaing dengan itu," kata Chu Xianzuo. "Kalau begitu, aku ingin bertanya, apa yang memenuhi syarat sebagai pembentukan formasi yang diatur dengan benar?" Chu Feng bertanya sambil tersenyum. "Kita berdua harus menyiapkan pembentukan formasi dalam waktu 1/4 jam. Namun kamu tidak bisa menggunakan harta apapun. Kamu harus mengatur pembentukan formasi kamu di depan umum. Kamu harus bertarung denganku menggunakan pembentukan formasi sebagai spiritualis dunia," kata Chu Xianzuo. "Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak punya harta. Namun jika kamu tidak mempercayaiku, aku tidak punya waktu untuk berusaha membujukmu juga. Karena itulah, aku mampu memenuhi permintaanmu. Kamu hanya ingin melihat formasiku saja kan? Baiklah, aku akan mengatur pembentukan formasi yang bisa kamu lihat. Namun untuk melawanmu, aku tidak perlu 1/4 jam," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai mengatur pembentukan formasinya. Kali ini, semua orang mampu melihat bagaimana dia mengatur pembentukan formasinya. Aliran kekuatan spiritual yang tak berujung, itu dipancarkan dari tubuh Chu Feng seperti bendungan yang rusak. Segera, pembentukan formasi pun selesai. Itu adalah formasi defensif. Itu adalah formasi pertahanan yang sangat biasa, dan itu adalah bola emas terang dan menyilaukan yang mengelilingi Chu Feng. "Mulai sekarang, kamu dapat mengatur pembentukan formasi apapun yang kamu inginkan. Jika kamu dapat memotong formasiku ini dalam waktu 1/4 jam, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu," kata Chu Feng. "Apakah Chu Feng sedang membuat klaim-klaim besar?" seru kerumunan. Begitu Chu Feng membuat pernyataan seperti itu, orang-orang di luar tanah perburuan sekali lagi meledak dalam keributan. Alasan untuk itu adalah, karena kata-kata Chu Feng hanya berfungsi untuk mengungkapkan satu hal, yaitu kesombongan. "Chu Feng itu tampaknya terlalu sombong," kata pria tua berambut merah berapi itu kepada Villa Master Immortal Armament Villa. "Meskipun bisa dikatakan sombong, tapi itu juga bisa dikatakan kepercayaan diri," balas Master Villa. Dibandingkan dengan pria tua berambut merah berapi-api, Villa Master Immortal Armament Villa tampak cukup tenang. Mendengar itu, pria tua berambut merah yang berapi-api itu menghela nafas. Dia merasa bahwa Chu Feng sedang ceroboh. Dia merasa bahwa Chu Xianzuo jelas memiliki kualitas yang melebihi orang biasa, karena dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam perburuan 9 kali berturut-turut. Jangan cemas. Apa yang dilakukan Chu Feng dapat dikatakan semacam penghinaan terhadap Chu Xianzuo. Ini adalah pertanyaan dalam dirinya sendiri, apakah Chu Xianzuo akan menerima tantangannya atau tidak, kata Villa Master The Immortal Armament Villa. Itu benar. Dengan temperamen Chu Xianzuo, dia pasti akan menerimanya. Lord Villa Master benar-benar bijak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Villa Master Immortal Armament Villa, pria tua berambut merah yang berapi-api itu menampakkan ekspresi ceria. Siapa Chu Xianzuo itu? Dia adalah orang yang sangat arogan dan bangga. Dia pasti tidak akan menerima penghinaan semacam ini. Namun setelah hening beberapa saat, Chu Xianzuo benar-benar berkata,
Kamu adalah orang yang mengatakan kata-kata itu. Jangan katakan bahwa nanti aku akan menggertakmu, ucapannya. Kerumunan di luar segera membuka mulut mereka lebar-lebar, ini karena terkejut mendengar kata-kata itu. Chu Xianzuo benar-benar menerima penghinaan dari Chu Feng. Hanya pada saat itulah kerumunan menyadari, bahwa Chu Xianzuo sebenarnya sangat tidak tahu malu. Demi mengalahkan Chu Feng, meskipun dia tahu bahwa Chu Feng menghinanya, tapi dia masih menerimanya. Dia hanyalah seseorang tanpa dasar sama sekali. Pada saat itu, kesan orang banyak tentang Chu Xianzuo turun secara signifikan. Aku selalu menjadi orang yang menghormati kata-kataku. Kamu bisa mulai sekarang, dan kamu hanya akan memiliki 1/4 jam, kata Chu Feng. 1/4 jam saja sudah cukup. Chu Feng, kamu akan membayar kesombonganmu itu. Berdiri di sana dengan benar untuk tuan muda ini, dan tunggulah kematianmu, ucap Chu Xianzuo tanpa ragu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia segera mulai mengatur pembentukan formasinya. Begitu Chu Xianzhu mulai mengatur pembentukan formasinya, dia benar-benar menghabiskan seluruh waktunya untuk menyelesaikannya. 1/4 jam lebih dari selusin kali jumlah waktu, yang dihabiskan Chu Feng dalam mengatur pembentukan formasinya. Dengan begitu banyak waktu, formasi yang berhasil diselesaikan Chu Xianzuo sangat luar biasa. Itu adalah tombak. Tombak itu panjangnya 3 meter. Namun formasi berbentuk tombak sepanjang 3 meter itu bukan masalah kecil. Tidak hanya itu berkilau dengan cahaya keemasan, tetapi juga memancarkan aura yang sangat kuat. Itu memancarkan riak energi saat melayang di udara. Ketika riak energi menyebar, bahkan ruang itu sendiri bergetar. Formasi pembantaian Chu Xianzuo sangat kuat dan sangat mendominasi. Adapun pembentukan formasi Chu Feng, ini bisa dikatakan sangatlah sederhana. Ketika membandingkan keduanya, perbedaan itu hanya mirip dengan surga dan bumi. Ini sudah berakhir. Chu Feng sudah selesai sekarang. Pria tua berambut merah berapi-api itu menangis dalam hatinya. Sebagai seorang spiritualis dunia, dia dapat mengatakan bahwa pembentukan formasi Chu Feng tidak mampu menghalangi pembentukan formasi Chu Xianzuo. Ketika dia menyerang, Chu Feng pasti akan dikalahkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.